Baik Pak, saya akan bertanya tentang masalah wakaf uang yang kemarin baru saja digalakan oleh Presiden, Wakil Presiden beserta Menteri Keuangannya. Jadi beberapa hari yang lalu ramai di sosial media bahwa di situ, terutama di Twitter, mengatakan bahwa dengan hashtag rezim mengemis wakaf. Nah itu bagaimana Pak pendapatnya? Kenapa masyarakat bisa beropini seperti itu? Lalu kalau untuk Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Wah, berat nih pertanyaannya ya dari anak-anak manajemen zakat wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI nih ya. Iya juga sih, satu sisi kita bangga karena Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan dan teman-teman dari KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah langsung menggerakkan gerakan nasional wakaf uang dengan teman-teman BWI Badan Wakaf Indonesia. Tapi kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro mengatakan ya alhamdulillah berarti gerakan wakaf sudah tidak lagi di masjid-masjid tapi sudah masuk ke istana negara kira-kira gitu gerakan wakaf. Tapi ada juga kemudian yang apatis ya, yang tidak suka, dia mengatakan enak aja kira-kira gitu. Masa wakaf kemudian pemerintah ngurusin-ngurusin tentang wakaf dan berbagai macamnya ya. Yang kemudian ini memang ranahnya adalah nazir wakaf dan berbagai macamnya. Baik, yang pertama kita lihat. Lalu yang ketiga juga isu yang beredar adalah kemudian adalah wakaf uang itu kan nggak boleh. Nah, kita mulai dari hukumnya dulu ya. Yang pertama hukumnya tentang wakaf. Nah, para ulama itu kan berbeda pendapat tentang hukum kebolehan wakaf uang ini kira-kira. Dan itu yang menyebabkan di banyak negara, tidak hanya di Indonesia, agak lambat gitu kira-kira praktek wakaf uang ini. Nah, saya punya satu buku namanya Risalah fi Jawa Zibak Nukud. Nah, saya termasuk master wakaf uang pertama di UIN Jakarta dan termasuk juga dokter wakaf uang pertama di Jakarta. Nah, di UIN Jakarta. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah pendapat yang pertama mengatakan bahwa wakaf uang itu tidak boleh. Siapa di antaranya yang sangat hati-hati adalah mazhab Syafi'i misalnya dan berbagai macamnya. Nah, itu mengatakan bahwa tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya karena inti ajaran wakaf itu apa? Masih ingat adik-adik? Baqaul ain kan? Kekekalan pokok. Nah, sekarang kalau saya punya uang kira-kira uang begini nih, dia kekal nggak kalau saya belanjakan? Masih ada nggak? Nggak ada lagi Tidak. kan? Habis kan? Tapi kalau tanah masih ada nggak? Masih ada, dia kan? Tanahnya mesti bakok kan? Maka rata-rata wakaf itu 3M kan? Apa? Makam, madrasah sama masjid kan? Kenapa dia baqaul ain? Nah, sehingga yang mengatakan ini nggak boleh dong, enak aja wakaf uang, nggak boleh. Karena dia tidak baqaul ain. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, ya, siapa dia? Ya, di antaranya Muhammad Abdullah Al-Ansari, ya, sahabatnya Abu Hanifah, muridnya Zufar, dia mengatakan boleh dengan mengeluarkan fatwa kebolehan wakaf uang. Lalu para sahabat bertanya, yang nggak suka bertanya, gimana caranya? Bukankah uangnya lenyap zatnya? Oh iya, zatnya lenyap, ya. Ya, lalu bagaimana caranya? Kita investasikan dia dengan sistem mudharabah. Hasilnya baru kita manfaatkan untuk masyarakat. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Bahkan nilainya memang bakoolnya nggak ada. Tapi kan nilainya kan masih ada. Nilai 50.000. Bahkan setelah diinvestasikan nilainya bisa menjadi 1 juta, 2 juta, dan berbagai macamnya. Nah, perdebatan ini diselesaikan oleh keluarnya fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia tahun bulan Mei tahun 2002 tentang kebolehan wakaf uang. Wakaf uang itu hukumnya jawaz, boleh ya. Nah, pertanyaannya apa sih wakaf uang itu? Wakaf uang itu adalah perbuatan hukum wakif ya. Untuk apa? Untuk menyisihkan atau menyerahkan uangnya ya untuk apa? Untuk dimanfaatkan ya selamanya atau pakai jangka waktu. Kok pakai selamanya Ustaz? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, wakaf itu adalah sekali berwakaf untuk selamanya. Tapi kemudian ada pakai jangka waktu. Nah, ini mazhabnya Hanafi. Dia mengatakan wakaf itu tidak intikal milik, tidak memindah kepemilikan, tapi hanya memindahkan manfaat seperti aria. Nah, nah, untuk apa wakaf ini kemudian? Yaitu untuk kesejahteraan umat masyarakat sesuai dengan syariah. Jadi intinya adalah fatwanya sudah ada, undang-undangnya 41 tahun 2004 sudah ada, PP-nya 42 tahun 2006 juga ada yang mengatakan 3 jenis harta wakaf di Indonesia. Yang pertama adalah benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa uang. Nah, mau apa lagi kira-kira? Sudah jelas kan?
Ya, perdebatan fikihnya sudah terselesaikan melalui fatwa MUI, sudah terselesaikan melalui Undang-Undang 41 tahun 2004, PP 42. Sekarang sudah ada PMA-nya, Peraturan Menteri Agama 2009. Sudah selesai, wasal. Tinggal kemudian mau enggak berwakaf kira-kira. Oke. Pertanyaan yang kedua yang sangat heboh semenjak Presiden melakukan gerakan wakaf nasional adalah, wah ini masuk kantongnya pemerintah Pak Ustadz. Nah, Anda masuk kantong pemerintah. Gimana ceritanya kok bisa masuk kantong pemerintah? Coba kita lihat alur kita berwakaf. Nah, ada wakif ya. Kita berwakaf. Kemana kita berwakaf? Kalau tanah kita langsung bisa ke nazir kan? Tapi kalau wakaf uang dia di undang-undang itu dikatakan ke LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Siapa dia ini? Bank Syariah. Nah, siapa yang nunjuknya? Ya, ya Menteri Agama ya kan? Ya. Lalu kemudian Bank Syariah. Berarti kita akan datang ke Bank Syariah. Bank Syariah di situ ada nazir A, nazir B, nazir C. Siapa nazirnya? Dompet Duafa, lalu kemudian ada BWI, Badan Wakaf Indonesia punya pemerintah, ya, ada Rumah Zakat, bahkan ada kitabisa.com dan banyak lagi yang lainnya kira-kira gitu. Nah, oh saya ingin ke nazir A. Ya kan? Nah, berarti masuklah uang wakafnya ke nazir A. Nah, lalu kemudian bagaimana pengelolaannya? Tergantung nazir. Bukan tergantung bank. Bank hanyalah sebagai lembaga yang menerima. Bagaimana pengelolaannya tergantung nazir. Kata nazir gue pengen taruh dia di lembaga keuangan syariah aja lah. Ya, taruh dia di lembaga keuangan syariah. Tapi syaratnya di undang-undang itu harus lembaga keuangan syariahnya punya LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, berarti taruhlah di tabungan, deposito, atau apa lainnya. Oh, kata nazir, gue pingin taruh di luar LKS, lembaga keuangan syariah. Ya, gue pingin beli misalnya bangun usaha yang berbagai macamnya. Boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya harus adalah apa tadi? Harus ada asuransi, dijamin dengan asuransi. Kenapa? Karena dana wakaf ini dana umat, nggak boleh habis, maka dia harus diasuransikan. Nah, tapi kalau wakaf uangnya adalah yang pakai jangka waktu, tidak boleh di luar LKS, harus di LKS. Kenapa? Nanti kalau tiba-tiba dia minta gimana dong dia ngambil lagi. Nah, jadi itu. Nah, sampai di situ hasilnya kemana Ustaz Indra? Hasilnya untuk umat. Ya. Orang miskin, orang susah, berapa banyak ya, boleh jadi untuk madrasah, pesantren dan berbagai macamnya. Nah, kira-kira di mana kira-kira masuk kantongnya APBN? Nggak ada kan? Nah, coba bayangin dari alur pertama sampai hasil, di mana? Nggak ada. Kalau membantu pemerintah, boleh. Misal dari LKS ini tadi, di bank tadi, ya, lalu dibelikan misalnya sukuk. Nah, yang kita kenal sekarang, cash wakaf lingkik sukuk misalnya. Dibelikan sukuk, sukuknya ini untuk apa? Membangun jalan raya, membangun bandara, ya. Tapi kan bukan masuk kantong pemerintah, tapi membantu pemerintah untuk infrastruktur, ya. Tapi kemudian uangnya kembali lagi nggak? Kembali 100% lagi kan kepada wakif kepada nazir tadi. Nah, jadi nggak ada hubungannya. Kalau kantong pemerintah itu apa? APBN, ya kan? APBN itu dari mana asalnya? Cuma dari pajak dan non pajak. Nah, kan gitu selesai kan? Kalau gitu memang saatnya kita belajar, tidak sekedar kemudian mau berwakaf, tapi tahu kemudian ilmu wakaf. Jadi berwakaf itu namanya adalah sedekah jariah, tapi menyebarkan hoak tentang wakaf itu dosa jariah. Betul nggak Adik ya? Ya, jadi sudah nggak berwakaf, lalu menyebarkan hoak tentang berita wakaf. Nah, jadi bukan malah dapat sedekah pahala jariahnya, tapi dosa jariahnya. Ya tentu menjadi PR kita bersama. Lalu pertanyaan lagi yang menarik yang terakhir adalah, kenapa harus presiden dan wakil presiden, Pak Hendra, lalu menteri-menteri? Oke, di tahun 2010 sudah ada namanya Gerakan Wakaf Nasional oleh presiden pada saat itu adalah Pak SBY. Jadi bukan baru. 2010 sudah ada Gerakan Wakaf Nasional di Istana Negara juga, ya, oleh Pak presiden kita adalah Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu hanya presiden, kenapa tidak wakil presiden? Oh, sekarang kita sudah punya namanya KNEX,
Komite Nasional Keuangan Ekonomi Kenex ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya. Nah, jadi apa keuangan syariah. Jadi ketuanya itu adalah presiden, wakil presiden, dan lalu menteri keuangannya merupakan bagian daripada Kenex juga. Wajar dong, nggak mungkin dong gerakan wakaf nasional lalu kemudian presiden sendiri. Padahal di struktur Kenex itu ada presiden dan wakil presiden. Nah, kenapa harus ada Kenex? Bagaimana kemudian Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia? Ya dong, muslim terbesar di dunia. Itu juga yang termasuk sekarang merger Bank Syariah Indonesia yang hasil merger 3 bank itu. Gimana, Dede? Ya, jadi gitu tuh ceritanya ya. Memang harus belajar sama anak IIQ nih kayaknya ya. Harus belajar dengan anak-anak manajemen zakat wakafnya IIQ nih insyaallah nih. Mudah-mudahan nanti semangat wakafnya maju ya, dan mudah-mudahan bermanfaat lah. Napas boleh berhenti, pahala wakaf nggak boleh berhenti. Nah, kalau dulu tunggu jadi juragan tanah dulu baru bisa berwakaf, sekarang cukup dengan wakaf 100.000, uang wakaf 100.000, bahkan dompet duafa dengan 10.000 bisa berwakaf. Kenapa? Generasi milenial itu generasi yang semangatnya tinggi, tapi uangnya masih sedikit karena belum kerja, tapi masih bisa berwakaf. Ya, jadi beda dengan yang dulu. Kalau dulu yang sudah aki-aki, sudah tua, sudah jadi juragan tanah, cukup 10 orang dia sudah bisa membiayai sebuah program. Tapi sekarang butuh ribuan generasi milenial. Tapi kalau ini tiap hari, Masya Allah luar biasa potensinya. Oke ya adik sekalian ya, saya pikir itu Maya jawabannya Pak Hendra ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham lah kira-kira. Dari sisi hukum sudah jelas, Fatwa MUI sudah ada, Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf sudah ada, PP 42-nya sudah ada, tentang 2006 tentang wakaf sudah ada, PMA-nya juga sudah ada. Dari sisi apa tadi? Pemerintah. Kenapa? Ya kita bersyukur. Kalau dulu cuma bicara wakaf, cuma bicaranya di kampus-kampus seperti kita seperti ini, tapi sekarang wakaf sudah menjadi obrolan keren, ya, mulai dari presiden, wakil presiden. Nah, mudah-mudahan ini semua orang juga mengatakan, wah, nggak keren kalau nggak wakaf kira-kira gitu. Nah, gaya hidupnya sudah gaya hidup berwakaf. Nah, dan bersedekah. Saya pikir itu. Thank you. Good luck anak-anak menerima zakat dan wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Jakarta. Salam wakaf, salam sedekah, salam apa? Ya, salam Indonesia sejahtera melalui wakaf, zakat, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.